Ya, kita tiba di segmen akhir dari Dialog Jurnal Pagi kita, masih bersama dengan Bapak Ganjar Laksmana. Pak Ganjar, tadi segmen sebelum kita sudah membahas bahwa ruang untuk membuktikan ini kurang lebih cuma tinggal 2 mengenai petunjuk dan juga keterangan ahli ya seperti itu. Nah, berarti apa yang harus dilakukan polisi agar Jessica bisa disidangkan secara singkatnya? Ya, mencari alat bukti yang valid. Ya. Kan begini, peristiwa pidananya, pembunuhannya yang mengakibatkan nyawa melayang sudah ada, bisa dibuktikan. Nah, sekarang bagaimana mengaitkan bahwa peristiwa nyawa melayang ini dilakukan oleh si tersangka? Itu yang harus dikaitkan. Itu yang harus dikaitkan. Gitu. Sehingga bukti paling valid adalah kalau ada yang bisa menunjukkan si pelaku memasukkan ke dalam kopi. Entah saksi, entah CCTV. Gitu. Itu udah yang paling valid, tidak mungkin dibantah. Ya. Gitu. Nah, kalau penyidik punya pasti dipertontonkan. Gitu. Nah, kalau itu tidak ada, maka akan lari ke alat bukti lain. Nah, sekarang karena saya bilang tadi, ruangnya ini tinggal petunjuk dan keterangan ahli. Ya. Keterangan ahli sejauh ini yang bisa diterima menurut saya hanya untuk menyatakan bahwa meninggal karena racun. Ya, itu saja. Keterangan ahli yang lain ini bukan masalah mempertanyakan keahlian. Ya. Ahlinya sih saya percaya pasti ahli. Tapi bagaimana mengaitkan? Misalnya diamat-amati oleh psikolog, psikiater, ahli ini, ahli itu, gitu ya. Itu bagaimana menyimpulkan hasil pengamatan mereka sampai pada kesimpulan bahwa dialah pelakunya, gitu. Kan nggak bisa. Wah, ini orang sering berbohong nih. Kalau dari gaya ngomongnya pasti pembohong. Oke, pembohong. Tapi bagaimana membuktikan bahwa si pembohong adalah pelaku pembunuhannya? Kan nggak nyambung. Itu yang harus dibuktikan di pengadilan. Jadi, mohon maaf ya, diruntuhkan sekalipun kredibilitas pelaku lewat berbagai keterangan ahli ini itu segala macam, pembaca gerak kayak psikolog, psikiater, pembaca tulisan dan lain-lain, tetap itu tidak mengaitkan dirinya dengan peristiwa pembunuhannya, gitu. Ya, nah, jadi keterangan ahlinya saya lihat cuma hanya akan kepada bahwa ini ya, betul ada sianida penyebab mati, gitu ya. Terus mungkin dia menjelaskan bagaimana cara kerja sianida. Ya, sehingga bahwa betul nih kematian disebabkan itu. Nah, sehingga harus cari lagi nih, yang penting ini adalah bagaimana mengaitkan pelaku ke dalam peristiwa itu. Ya, pakai petunjuk di keterangan ahlinya kan nggak mungkin ahli akan melihat menurut saya berarti dia memasukkan, ini nggak mungkin. Ya, nah, pakai petunjuk. Nah, itulah yang menurut saya akan kesulitan penyidik. Nah, kalau memang sampai itu tidak terbukti, apakah harus Jessica dalam artian ini reka ulang kembali atau bagaimana? Ada kemungkinan bisa ke situ? Ya, polisi punya banyak cara ya, punya banyak cara dengan kemampuannya, pengalamannya dan lain-lain. Tetapi kan ya kembali lagi kita melihat bagaimana sih konstruksi peristiwa pembunuhan ini mau direkonstruksi seperti apapun gitu ya. Kalau seandainya nggak nemu, saya nggak mau bilang polisi tidak akan nemu, tapi ini akan sangat sulit buat penyidik nih. Ya, akan sangat sulit, sangat tidak mudah. Gitu. Jadi ya, memang akhirnya walaupun tidak ada batas waktu, tidak berkejaran dengan waktu, gitu ya, karena memang mencari keadilan nggak boleh dibatasi oleh waktu, gitu ya. Nah, cuma berkejaran dengan urusan penahanan, gitu. Itu ya aja kan? ya. Berkas belum dilimpahkan, masa penahanan habis. Tersangka harus dikeluarkan demi hukum. Nah, istilahnya lepas demi hukum. Ya. Ya. Perkaranya jalan terus, tetap dilakukan pemeriksaan. Gitu. Cuma tersangkanya udah nggak boleh ditahan lagi. Tapi rekonstruksi apapun boleh aja ya? Boleh, bisa aja ya. Boleh. Nah, menurut Anda sendiri, apakah kasus Jessica ini termasuk kasus yang istimewa dari awal hingga dengan saat ini perkembangan yang ada? Kalau istimewa sih menurut saya tidak ya. Peristiwa pembunuhan berencana itu kan banyak. Ya. Nah, cuma saya juga nggak paham apa yang membuat menarik perhatian publik dan media, karena media yang menyajikan besar-besaran gitu ya. Apa sih gitu? Karena peristiwa-peristiwa yang lebih tragis, yang lebih sadis, yang lebih terencana rapih dan lain-lain kan ada gitu ya. Sehingga kalau kita bicara keistimewaan di mata hukum adalah tantangan untuk menemukan alat bukti yang valid. Yang paling valid, yang tidak terbantahkan, menurut saya sudah hampir tertutup kemungkinannya. Karena tidak ada saksi tadi itu. Tidak ada alat bukti petunjuk CCTV yang menunjukkan dia masukkan ke dalam kopi. Jadi harus dicari yang lain. Nah, yang lain ini dikaitkan, dirangkai sedemikian rupa. Ya, supaya hakim kemudian yakin. Gitu. Oh iya betul bahwa dia pelakunya. Gitu. Kan begini, meski ada bukti pelaku membeli sianida, ya, kan tetap
bagaimana dia memasukkannya, kapan, gitu ya. Tapi itu bisa jadi petunjuk, wah diduga sianida, dia pegang sianida, gitu. Walaupun kalau kita mau ekstrim kan gini, jangan-jangan orang yang di rumahnya di sianida kalau ditarik-tarik kebawa juga dicurigai, gitu kan. Gitu. Jadi tantangannya di situ ya, karena alat bukti paling valid yang membuat tidak terbantahkan itu sudah tertutup ruangnya, gitu. Karena nggak ada saksi dan CCTV tadi itu, gitu. Sehingga ya memang harus digali lagi. Nah di sisi lain kan kita melihat begini, kemudian jadi bagaimana ya pada waktu penyidik menetapkan Jessica sebagai tersangka? Terburu-buru? Bukan terburu, bagaimana dia mengukur alat bukti yang dia punya? Berarti kan menurut dia valid, menurut jaksa tidak valid. Nah, ini kan ada gap nih, ada gap. Nah, secara hukum dia harus ngikutin perintah jaksa penuntut. Itu karena dia yang akan membuktikan di pengadilan. Gitu. Ini kan nggak bisa pakai persangkaan. Kalau pakai persangkaan semua orang masuk penjara nanti. Ya, ini harus pembuktian di mata hukum dengan metode pembuktian yang sesuai disiplin ilmu hukum. Dengan gitu. Masa pemenahanan sampai ujung ini, walaupun kayaknya belum ada kemajuan yang berarti, apakah ini berarti cuma untuk menutupi rasa malu aja, thanksin seperti itu atau bagaimana? Gini, ya mungkin ini masalah perspektif ya. Ada publik tentu yang akan menganggap menutupi rasa malu. Tapi kalau saya lebih baik menilai gini, polisi sedang diuji profesionalismenya dan mereka sedang sedang mati-matian, maksimalnya, gitu ya, sedang mati-matian berupaya, gitu. Karena kan mempertahankan tindakan yang sudah mereka lakukan, mentersangkakan seorang pelaku, gitu ya. Itu jadi diuji kredibilitasnya sambil mereka meningkatkan kemampuan, sambil mungkin semua upaya dilakukan. Inilah ujian bagi pihak kepolisian ya. Baik, terima kasih Pak Ganjar atas kehadirannya Berita Satu TV. Demikian dialog kita membahas mengenai tarik ulur tersangka Kopi Maut. Tetaplah bersama kami karena Jurnal Pagi akan segera kembali.